Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video kali ini Pak Syam akan membahas materi matematika kelas 8 SMP tentang notasi dan nilai fungsi. Yang pertama kita akan membahas tentang notasi fungsi. Di sini saya mempunyai sebuah fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jika fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke y anggota himpunan B, maka dapat ditulis sebagai berikut. F titik x panah kanan y dapat dibaca fungsi f memetakan x ke y. Nah, y di sini disebut bayangan atau peta dari x oleh f. Bayangan dari x oleh fungsi f dapat dinyatakan dalam bentuk fx, sehingga diperoleh hubungan fx sama dengan y. Jadi diingat-ingat ya bahwa y itu sama dengan fx, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. F memetakan x ke y atau fx. Nah, di sini f itu adalah fungsi, x adalah daerah asal, dan y atau fx adalah bayangan dari x. Nah, di sini saya mempunyai sebuah fungsi yang memetakan x ke 3x plus 1. Nah, sehingga dapat ditulis f memetakan x ke 3x plus 1, atau dari hubungan yang kita peroleh tadi dapat kita tulis fx sama dengan 3x plus 1. Bentuk fx sama dengan 3x plus 1 disebut bentuk rumus fungsi. Nah, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa pada fungsi f yang memetakan x ke ax plus b dengan a dan b bilangan real, maka bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax plus b. Bentuk fx sama dengan ax plus b disebut bentuk rumus fungsi. Nah, jadi diingat-ingat ya bahwa bentuk umum rumus fungsi adalah fx sama dengan ax plus b. Selanjutnya saya mencoba menggunakan fungsi yang tadi ya, fx sama dengan 3x plus 1. Di sini saya memisalkan mensubstitusikan x sama dengan 1, 2, 3 ke fungsi tersebut. Jadi di sini saya memilih x yaitu 1, 2, dan 3. Kita substitusikan satu persatu untuk menggantikan x. Yang pertama, f1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan dapat dinyatakan sebagai fungsi yang memetakan 1 ke 4 atau f1 sama dengan 4. Yang kedua, f2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7, dapat dinyatakan sebagai fungsi yang memetakan 2 ke 7 atau f2 sama dengan 7. Dan yang terakhir, f3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 3 9 ditambah 1 sama dengan 10, dapat dinyatakan fungsi yang memetakan 3 ke 10 atau f3 sama dengan 10. Nah, dari percobaan tersebut kita dapat menentukan x sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi x-nya berapapun bisa kita substitusikan. Nah, akan tetapi di sini hasilnya atau fx-nya itu bergantung pada x-nya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan dalam persamaan grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan ax plus b, nilai y selalu bergantung pada x.
sehingga variabel X disebut variabel bebas dan variabel Y disebut variabel bergantung. Selanjutnya, menghitung nilai fungsi. Yang pertama, diketahui fungsi f yang memetakan x ke 3x negatif 1. Tentukan a rumus fungsi, b nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4, c bayangan dari 5. Nah, kita coba jawab. Jadi f yang memetakan x ke 3x dikurangi 1 dapat kita tulis dalam bentuk fx sama dengan 3x dikurangi 1. Nah, yang A sudah terjawab ya. Lanjut ke soal B. Nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4. Jadi kita tinggal mensubstitusikan negatif 4 ke dalam fungsi ini. Jadi f negatif 4 sama dengan 3 dikali negatif 4 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali negatif 4 negatif 12 dikurangi 1 sama dengan negatif 13. Yang C bayangan dari 5. Nah, jadi kita diminta untuk mencari bayangan dari 5. Sama saja dong dengan kita mencari nilai fungsi. Di sini x-nya 5. Tinggal kita substitusikan f5 sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 5 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Nomor 2, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus hx sama dengan negatif 2x ditambah 5. Tentukan h n plus 1. B nilai A jika HA sama dengan negatif 17. Nah, untuk soal A ini kita tinggal mensubstitusikan n plus 1 ke dalam fungsi hx sama dengan negatif 2x plus 5. Jadi hx sama dengan negatif 2x plus 5. Kita substitusikan n plus 1 nya jadi h n plus 1 sama dengan negatif 2 dikali n plus 1 ditambah 5. Negatif 2 dikali n menjadi negatif 2n. Negatif 2 dikali 1 menjadi negatif 2 plus 5 sama dengan negatif 2n. Negatif 2 ditambah 5 menjadi plus 3. Jadi hn plus 1 nya adalah negatif 2n plus 3. Lanjut ke soal B. Nilai A jika HA sama dengan negatif 17. Baik, pertama kita tulis dulu fungsinya, yaitu hx sama dengan negatif 2x ditambah 5. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai A jika HA sama dengan negatif 17, maka kita substitusikan A dulu ke dalam fungsi tersebut, sehingga menjadi HA sama dengan negatif 2A ditambah 5. Di sini diketahui HA sama dengan negatif 17, maka kita substitusikan negatif 17 ke dalam HA, sehingga negatif 17 sama dengan negatif 2A ditambah 5. Kita pindah negatif 2A ke kiri sehingga menjadi 2A sama dengan 5. Negatif 17 nya kita pindah ke kanan menjadi positif 17, sehingga 2A sama dengan 5 ditambah 17 22. Maka A sama dengan 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi di sini kita dapatkan nilai A adalah 11. Contoh nomor 3, fungsi G yang memetakan x ke 2x kuadrat dikurangi 4. Tentukan nilai berikut. A, G3 ditambah G negatif 2. B, nilai A jika GA sama dengan 46. Baik, untuk soal nomor A langsung saja kita tambahkan G3 ditambah G negatif 2.
sama dengan kita masukkan fungsinya, yaitu 2x kuadrat dikurangi 4 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4. Kita substitusikan 3-nya ke x dan negatif 2-nya ke x ini. Jadi 2 dikali 3 kuadrat dikurangi 4 ditambah 2 dikali negatif 2 kuadrat dikurangi 4. 2 dikali 3 kuadrat 9 dikurangi 4 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 4, sehingga 2 dikali 9 18 dikurangi 4 ditambah 2 kali 4 8 dikurangi 4. 18 dikurangi 4 14 ditambah 8 dikurangi 4 4, sehingga hasilnya adalah 18. Selanjutnya yang B, nilai A jika GA sama dengan 46. Caranya sama ya seperti soal sebelumnya. Jadi kita tulis dulu fungsinya, yaitu Gx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4. Selanjutnya kita substitusikan A sehingga menjadi GA sama dengan 2A kuadrat dikurangi 4. Di sini diketahui GA sama dengan 46, maka kita substitusikan 46 ke dalam GA, sehingga 46 sama dengan 2A kuadrat dikurangi 4. Kita pindahkan negatif 4 ke kiri sehingga menjadi 46 ditambah 4 sama dengan 2A kuadrat. 46 ditambah 4 50 sama dengan 2A kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan 50 dibagi 2. A kuadrat sama dengan 25, sehingga A sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi nilai A adalah 5. Selanjutnya menentukan bentuk fungsi. Contoh pertama, tabel di samping menunjukkan tabel fungsi f dengan fungsi fx sama dengan ax plus b. A dan B adalah bilangan real atau nyata. Tentukan A bentuk fungsi f, B bayangan dari 10. Baik, untuk menentukan bentuk fungsinya, yang pertama kita ketahui bahwa bentuk umum fungsi adalah fx sama dengan ax plus b. Jika x-nya urut, untuk menentukan nilai A, maka kita tinggal menentukan beda dari setiap fx. Jadi di sini kita lihat di tabel bahwa x-nya yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan berurutan. Tinggal kita melihat beda dari setiap fx. Nah, dari sini dapat kita amati bahwa beda dari setiap fx-nya adalah selalu bertambah 3, sehingga A-nya adalah 3. Jadi dapat kita substitusikan A-nya ke dalam bentuk fungsi, sehingga fx sama dengan 3x ditambah b. Nah, selanjutnya kita mencari b. Nah, cara mencari b, kita pilih salah satu pasangan x dan fx. Kalau bisa usahakan mencari yang paling kecil atau paling sederhana. Di sini saya memilih x-nya 2 dengan fx 7. Nah, tinggal kita substitusikan. Di sini tadi kita dapat fx sama dengan 3x plus b. Di sini kita menggunakan x-nya 2 dan fx-nya 7. Langsung saja kita substitusikan ke dalam fungsi ini, sehingga 7 sama dengan 3 dikali 2 ditambah b. 7 sama dengan 3 dikali 2 6 ditambah b, sehingga b sama dengan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. A nya ketemu 3 dan b nya ketemu 1. Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 3x plus 1. Yang B, tentukan bayangan dari 10. Nah, tadi diperoleh bentuk fungsinya yaitu fx sama dengan 3x plus 1.
Langsung saja kita substitusikan 10 ke dalam X, sehingga F10 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 1. 3 dikali 10 30 ditambah 1 sama dengan 31. Contoh kedua, suatu fungsi ditentukan dengan fx sama dengan ax plus b. Jika diketahui nilai f4 sama dengan 5 dan f negatif 2 sama dengan negatif 7, tentukan a nilai a dan b bentuk fungsinya. Baik, kita tulis dulu bentuk fungsinya ya, yaitu fx sama dengan ax plus b. Nah, di sini langsung kita substitusikan satu persatu. Yang pertama f4 sama dengan 5. Berarti f4 sama dengan a dikali 4 ditambah b sama dengan 5. A dikali 4, 4a ditambah b sama dengan 5. Ini kita gunakan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya kita substitusikan f negatif 2 sama dengan negatif 7. F negatif 2 sama dengan a dikali negatif 2 ditambah b sama dengan negatif 7. A dikali negatif 2 sama dengan negatif 2a ditambah b sama dengan negatif 7. Kita peroleh persamaan kedua. Langkah selanjutnya kita mengeliminasi b dengan cara mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, kita tulis persamaan satunya 4a ditambah b sama dengan 5 dikurangi negatif 2a ditambah b sama dengan negatif 7. 4a dikurangi negatif 2, 6a, b dikurangi b habis, 5 dikurangi negatif 7 sama dengan 12, sehingga a sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Setelah ketemu a nya, maka kita pilih salah satu persamaan yang dianggap paling sederhana. Nah, di sini saya memilih persamaan 1. 4a ditambah b sama dengan 5. Kita substitusikan a yang sudah kita temukan tadi ke dalam persamaan tersebut, sehingga 4 dikali 2 ditambah b sama dengan 5. 4 dikali 2 8 ditambah b sama dengan 5. Maka b sama dengan 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3. Nah, sudah ketemu ya, a nya 2 dan b nya negatif 3. Yang b, tentukan bentuk fungsinya. Nah, bentuk fungsinya kan fx sama dengan ax plus b. Tinggal kita substitusikan a nya ke sini dan b nya ke sini, sehingga diperoleh fx sama dengan a nya tadi 2 sehingga menjadi 2x, dan b nya negatif 3 sehingga menjadi dikurangi 3. Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 2x dikurangi 3. Yang terakhir, fungsi g ditentukan dengan gx sama dengan x kuadrat ditambah ax ditambah b. Jika diketahui nilai g negatif 2 sama dengan g1 sama dengan 5, tentukan a nilai a dan b, b bentuk fungsinya, c nilai g3. Langsung saja kita kerjakan yang a. Kita tulis dulu fungsinya, gx sama dengan x kuadrat ditambah ax ditambah b. Kita substitusikan dulu g negatif 2 sama dengan 5. Jadi g negatif 2 sama dengan x kuadrat ditambah ax ditambah b sama dengan 5. Kita substitusikan negatif 2 nya ke dalam x, sehingga negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2a ditambah b sama dengan 5. Negatif 2 kuadrat sama dengan 4 dikurangi negatif 2 kali a negatif 2 ditambah b sama dengan 4. 4 nya kita pindah ke kanan sehingga menjadi negatif 2a ditambah b sama dengan 5 dikurangi 4.
Negatif 2A ditambah B sama dengan 5 dikurangi 4, 1. Kita temukan persamaan pertama. Selanjutnya kita substitusikan G1 sama dengan 5 ke dalam fungsi. G1 sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B sama dengan 5. Kita substitusikan satunya ke dalam X sehingga menjadi 1 kuadrat ditambah 1 kali A ditambah B sama dengan 5. 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah A ditambah B sama dengan 5. Satunya kita pindah ke kanan sehingga menjadi A ditambah B sama dengan 5 dikurangi 1, sehingga A ditambah B sama dengan 4. Kita peroleh persamaan kedua. Selanjutnya kita eliminasi B dengan cara mengurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Kita tulis persamaan pertama, negatif 2A ditambah B sama dengan 1 dikurangi persamaan kedua, yaitu A ditambah B sama dengan 4. Negatif 2A dikurangi A sama dengan negatif 3, B dikurangi B habis, 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Sehingga A sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1. Selanjutnya saya memilih persamaan kedua, yaitu A plus B sama dengan 4. Kita substitusikan A yang sudah kita dapat tadi ke persamaan kedua, sehingga menjadi 1 ditambah B sama dengan 4. Satunya kita pindah ke kanan, sehingga B sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi diperoleh A-nya 1 dan B-nya 3. Selanjutnya yang B bentuk fungsinya. Gx sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B. Tadi kita peroleh A-nya 1 dan B-nya 3. Langsung saja kita substitusikan sehingga diperoleh Gx sama dengan X kuadrat ditambah 1 dikali X ditambah 3. Jadi bentuk fungsinya adalah Gx sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 3. Selanjutnya yang C, nilai G3. Kita tulis dulu bentuk fungsinya, yaitu Gx sama dengan X kuadrat ditambah X plus 3. Kita substitusikan G3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 3 kuadrat, yaitu 9 ditambah 3 ditambah 3 6, sehingga 9 ditambah 6 sama dengan 15. Baik, sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, ada quotes dari mega bintang sepak bola internasional selama beberapa tahun terakhir, yaitu Cristiano Ronaldo. Ketika Anda memiliki bakat dan tidak memaksimalkan bakat tersebut, Anda tidak akan memenangkan apa-apa. Jadi seperti kita ketahui bahwa Cristiano Ronaldo lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin. Akan tetapi sejak kecil Cristiano Ronaldo dianugerahi bakat bermain sepak bola dari Tuhan yang luar biasa, dan dengan kerja kerasnya sejak kecil bahkan sampai detik ini, sehingga mengantarkan Cristiano Ronaldo menjadi mega bintang sepak bola dunia. Jadi tidak heran dengan bakat yang luar biasa dan kerja kerasnya, Cristiano Ronaldo selama beberapa tahun terakhir menjadi mega bintang sepak bola dunia, bahkan beberapa kali menjadi pemain terbaik dunia. Banyak sekali trofi-trofi yang dimenangkan oleh Cristiano Ronaldo, dan yang paling bergengsi pastinya membawa Portugal menjuarai Piala Dunia, dan beberapa kali dengan Real Madrid menjadi juara Liga Champions. Nah, dari sini dapat kita ambil hikmahnya
bahwa seorang Cristiano Ronaldo pun yang sudah dianugerahi bakat yang luar biasa masih sangat bekerja keras untuk menjaga konsistensi dan eksistensinya sebagai pemain sepak bola yang profesional. Jadi kita yang dianugerahi bakat apapun, jangan sia-siakan bakat yang kita miliki. Terus asah bakat kalian dan maksimalkan bakat tersebut, sehingga bakat tersebut akan membawa kalian menuju kesuksesan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.